berarti PKI harus direhabilitasi. 4, kalau PKI harus direhabilitasi, berarti PKI harus mendapat kompensasi, ganti rugi, dan seluruh aset yang pernah disita oleh negara harus dikembalikan. Semua korban PKI yang berjatuhan harus diberikan ganti rugi, saudara. Sekurang-kurangnya 1 orang PKI harus dibayar dengan 1 miliar rupiah, saudara. Takbir, sallu ala nabi. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita mati dalam keadaan iman? Bagaimana supaya kita mati dalam keadaan Islam? Bagaimana? Belum sempat pertanyaan tersebut kita lontarkan, Allah sudah kasih jalannya di ayat yang berikut, saudara. Allah nyatakan, wa'atasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada hablullah, kepada tali Allah, kepada agama Allah, kepada hukum Allah. Berpegang teguh kepada hukum Allah, saudara. Kalau ingin mempertahankan iman dan Islam, bagaimana cara kita hidup dengan iman? Bagaimana supaya mati tetap dengan iman? Caranya adalah pegang teguh hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah bergeser. Hukum Allah ada di atas segala hukum, dan hukum Allah di atas segala-galanya. Wajib sampai mati kita berpegang kepada hukum Allah. Takbir, sallu ala nabi. Siap berpegang teguh kepada hukum Allah, siap membela hukum Allah. Takbir. Ingat Allah nyatakan, wala tafarraqu. Jangan sekali-kali kau berpecah belah. Jangan sekali-kali kau orang yang beriman bercerai-berai. Jangan. Di dalam berpegang teguh kepada hukum Allah, kita jangan bercerai-berai, kita jangan berpecah belah. Kenapa? Sebab di dalam perpecahan ada kelemahan. Kalau kita lemah, maka musuh dengan mudah untuk menghancurkan kita. Betul? Di dalam persaudaraan ada persatuan, dalam persatuan ada kekuatan, di dalam kekuatan musuh nggak mudah untuk menghancurkan kita. Betul? Itu saya mau tanya, siap bersatu? Siap bersaudara? Takbir, sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Saudara, dalam kondisi negara seperti saat ini, saudara, terlebih-lebih lagi tantangannya begitu dahsyat, ancamannya begitu luar biasa, maka umat Islam lebih dituntut untuk tetap merapatkan barisan, menyatukan semua potensi kekuatan yang kita punya, agar musuh tidak punya kesempatan untuk menghancurkan kita. Sekali lagi saya tanya, siap bersaudara? Siap bersatu? Takbir. Alhamdulillah, saudara. Ada informasi penting yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70, sekaligus milad FPI yang ke-17. Yang ingin saya sampaikan, Pak, Bu, musuh-musuh Islam mereka bahu-membahu, gotong royong, membangun kerjasama buat satu kekuatan. Di dalam 10 tahun terakhir ini mereka terus nekan-nekan pemerintah, saudara, supaya negara minta maaf kepada PKI. Apa itu PKI? Partai Komunis Indonesia. Saudara, dulu tatkala Gus Dur menjadi presiden, kelompok ini menekan, membujuk Gus Dur untuk meminta maaf kepada PKI atas nama negara. Tapi alhamdulillah ketika itu ormas-ormas Islam bersatu. Puluhan ribu turun ke jalan melakukan aksi kepung istana, sehingga Gus Dur mengurungkan niatnya tidak jadi minta maaf kepada PKI. Begitu SBY menjadi presiden kemarin ini, saudara, lagi-lagi
10 tahun SBY menjadi presiden, 10 tahun SBY terus dibujuk, terus dirayu, terus ditekan agar SBY juga minta maaf kepada PKI. Tidak usah kaget saudara, karena salah satu staf kepresidenan yang duduk di samping SBY dalam istana adalah seorang kader PKI. Namanya Andi Arief saudara, yang dulu ikut mendirikan PRD, Partai Rakyat Demokratik. Ya, di zaman Orde Baru dia dikejar-kejar karena menyebarluaskan paham komunis. Tapi di zaman SBY justru diangkat menjadi staf ahli kepresidenan saudara. Dan tahun 2004 saudara, supaya Anda tahu bahwa kelompok ini berhasil mendorong pemerintah saudara. Untuk apa? Jadi mendorong pemerintah 2004 sampai 2006 di awal kepemimpinan SBY supaya pemerintah mengajukan rancangan undang-undang KKR. Apa itu KKR? KKR itu adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tapi alhamdulillah, lagi-lagi ormas-ormas Islam bersatu, partai-partai Islam bersatu. RUU tersebut kita gagalkan bersama saudara. Kenapa? Sebab kalau RUU tersebut dijadikan undang-undang, maka satu, negara harus minta maaf kepada PKI. Dua, kalau negara minta maaf kepada PKI, berarti PKI tidak bersalah saudara. Tiga, kalau PKI sampai tahun 1965 anggota PKI di Indonesia berjumlah 3 juta orang saudara. Jadi Anda bisa bayangkan 3 juta orang, kalau keluarganya sekarang keturunannya harus menerima ganti rugi satu orang 1 miliar, maka negara harus membayar 3.000 triliun untuk PKI saudara. Artinya kalau PKI mendapatkan kompensasi 3.000 triliun, PKI bisa membangun kembali partainya menjadi partai besar, partai kuat, dan dia bisa beli suara rakyat supaya di pemilu yang akan datang masyarakat memilih PKI saudara. Saya mau tanya jujur, masyarakat di kampung-kampung, di daerah-daerah, bahkan di perkotaan, masih banyak tidak yang suaranya bisa dibeli? Masih banyak tidak yang suaranya bisa dibeli? Kalau satu orang PKI dikasih ganti rugi 1 miliar, yang 500 juta diambil, yang 500 juta dia bagi-bagi orang satu kampung saudara. Kira-kira besok PKI dipilih tidak? Hati-hati saudara. Enggak sampai di situ, ada yang lebih berbahaya saudara. Kalau negara minta maaf kepada PKI, kalau PKI dinyatakan tidak bersalah, kalau PKI mendapatkan rehabilitasi, kalau PKI mendapatkan kompensasi saudara, maka berarti dulu yang memerangi PKI mereka semua bersalah saudara. Siapa dulu yang memerangi PKI? Pertama yang memerangi PKI dulu adalah ulama, baik dari Masumi maupun dari Nahdlatul Ulama saudara. Dan yang kedua adalah umara, khususnya adalah tentara saudara. Jadi kalau PKI dinyatakan tidak bersalah, berarti yang bersalah Masumi, berarti yang bersalah NU, berarti yang bersalah TNI saudara. Kurang ajar tidak? Enggak sampai di situ saudara, enggak sampai di situ. Kalau PKI dinyatakan tidak bersalah, berarti saudara NU dan Bansernya bersalah. Tolong dicatat baik-baik, dulu orang-orang tua kita, kakek-kakek kita, baik di Masumi maupun di NU maupun di Banser saudara, mereka turun ke jalan, mereka perang melawan PKI saudara. Ya, mereka dengan darah mereka lawan PKI saudara, untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia jangan sampai dikomuniskan saudara. Orang-orang tua kita yang dulu memimpin Banser, yang dulu memimpin NU saudara, sekarang usia mereka sudah sepuh, mereka sekarang pimpinan pondok-pondok pesantren saudara. Ya, kalau PKI dinyatakan tidak bersalah, NU bersalah, Kiai bersalah, Banser bersalah, berarti ulama-ulama kita yang saat ini memimpin pondok pesantren harus diseret ke pengadilan hak asasi manusia dengan tuduhan melakukan kejahatan perang saudara. Saya tanya, biadab tidak?
Jangan main-main saudara, ini bukan persoalan kecil. Ini bukan persoalan kecil. Maka itu alhamdulillah rancangan undang-undang KKR dibatalkan oleh DPR dan tidak dibahas pada tahun 2004-2006 saudara. Tiba-tiba di tahun 2015 ini rancangan undang-undang tersebut muncul lagi saudara, diserahkan lagi oleh pemerintah ke DPR untuk dibahas kembali saudara. Makanya saat ini ada isu saudara, rumor yang sangat kuat dan santer saudara, bahwa tokoh-tokoh kader PKI, tokoh-tokoh liberal saat ini sedang menekan, membujuk Presiden Jokowi supaya tanggal 15 Agustus meminta maaf kepada PKI atas nama negara saudara. Saya mau tanya, biarkan atau jangan? Biarkan atau jangan? Diamkan atau lawan? Takbir. Makanya saudara, tadi saya katakan kita mesti bersatu. Liberal itu bersatu, anak-anak komunis itu bersatu. Mereka rame-rame tekan presiden saudara, mereka rame-rame bujuk presiden. Makanya umat Islam jangan pecah belah. Umat Islam harus bersatu padu saudara. Kalau PKI bisa tekan Jokowi, kenapa kita umat Islam tidak bisa tekan Jokowi saudara? Kalau komunis liberal bisa membujuk presiden, kenapa kita umat Islam tidak bisa membujuk presiden? Betul, betul. Kalau mereka saudara, orang-orang liberal dan kiri bisa masuk ke istana, menguasai istana untuk mempengaruhi presiden, kenapa kita tidak bisa masuk ke istana untuk mempengaruhi presiden? Selamatkan negara dari pengaruh komunis saudara. Takbir. Begitu saya tanya, siap berjuang tidak? Siap berjuang tidak? Tapi ada problem saudara. Apa problemnya? Banyak anak-anak muda Indonesia sekarang nggak tahu PKI saudara, kecuali santri yang belajar di pesantren yang diajarkan sama kiainya. Loh kenapa begitu? Mari kita lihat. Warga negara Indonesia yang mencicipi pendidikan antara tahun 1965 sampai 1998, insya Allah semua tahu tentang PKI saudara. Kenapa? Sebab dari tahun 1965 sampai tahun 1998 secara pengkhianatan PKI, secara kebiadaban PKI, secara kekejaman PKI, secara kezaliman PKI menjadi kurikulum wajib pendidikan saudara. Dari SD sudah diajarkan sampai SMP, sampai SMA. Nggak ada anak Indonesia yang tidak tahu saudara, dari Sabang sampai ke Merauke. Betul? Tapi begitu reformasi tahun 1998 sampai hari ini, secara kebiadaban PKI dihapus dari kurikulum saudara. Tidak boleh lagi dimasukkan dalam pelajaran pendidikan di sekolah-sekolah, kurang ajar. Ini reformasi kebangsaan atau reformasi PKI saudara. Semenjak reformasi 1998, dalam buku sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak ada lagi cerita soal pengkhianatan PKI. Makanya anak-anak warga Indonesia yang lahir tahun 1990, yang tahun 98 baru masuk SD, sampai hari ini banyak di antara mereka tidak dengar sejarah tentang PKI saudara. Betul? Betul? Oh enggak sampai di situ. Dari tahun 80-an sampai tahun 98 saudara, TVRI sebagai televisi nasional Indonesia setiap tanggal 30 September selalu setiap tahun memutar ulang film tentang pengkhianatan PKI, pengkhianatan G30S PKI. Betul? Tapi setelah reformasi tahun 1998, TVRI sampai hari ini nggak berani lagi untuk putar itu film saudara. Masya Allah. TVRI diancam, TVRI ditekan, TVRI dipaksa
nggak boleh untuk putar itu film lagi, saudara. Kalau mereka bisa paksa TVRI, kenapa kita nggak bisa paksa juga? Betul? Kalau mereka bisa tekan TVRI, kenapa kita nggak bisa tekan, saudara? Maka itu kita mesti tekan, paksa, dorong TVRI, saudara, agar G30 SPKI tentang pengkhianatannya tanggal 30 September yang akan datang harus diputar kembali di TVRI di seluruh Indonesia, saudara. Takbir! Takbir! Setuju tidak? Setuju tidak? Siap datangi TVRI pusat? Siap berikan tekanan? PKI bisa neken, kenapa kita nggak bisa? Saya mau tanya, apa kita umat Islam lemah, saudara? Siap bersatu? Siap bersatu? Ini pentingnya persatuan. Kalau kita berjuang sendiri-sendiri, kita lemah, saudara. Makanya banyak anak-anak muda kita yang lahir setelah tahun 1990, mereka tidak tahu siapa PKI. Berbahayanya sekarang buku PKI di mana-mana dibebaskan. Dulu nggak boleh buku-buku yang bela PKI diterbitkan, disebarluaskan, saudara. Tapi sekarang di mana-mana buku-buku yang bela PKI disebarluaskan. Bahkan ada film-film yang bela PKI sengaja diputar di bioskop-bioskop kita, saudara. Ada film Gagal, ada film Senyap, ada film Lastri, ada film Sang Penari, saudara. Ini film semua bela PKI. Ini film semua menjadikan PKI sebagai pahlawan. Ini film diputar di bioskop-bioskop, dilempar ke dalam YouTube, saudara. Untuk tujuan apa? Supaya masyarakat merasa iba, kasihan kepada PKI, seolah-olah PKI korban, seolah-olah PKI terzalimi, seolah-olah PKI bukan penjahat tapi pahlawan. Kurang ajar. Insya Allah. Begitu saya mau tanya, kira-kira malam ini perlu tidak buka tentang PKI? Mau tahu PKI? Mau tahu sejarah PKI? Baik, sudah. Tapi saya tidak bisa bahas dari awal sampai akhir semua. Saya ambil momentum-momentum yang penting saja. Setuju? Baik, saudara, perhatikan baik-baik. Di bulan Mei tahun 1914, tatkala Indonesia masih dijajah oleh pemerintah Hindia Belanda, datanglah 85 tokoh komunis Belanda, saudara, yang berasal dari Partai Sosialis Belanda. Mereka datang ke Indonesia, mereka tinggal di Indonesia, lalu mereka membentuk asosiasi perburuhan, asosiasi buruh, sudah. Mereka rekrut buruh-buruh di pelabuhan, buruh-buruh pabrik, buruh-buruh perusahaan, saudara. Mereka beri nama ISDV. Itu dalam bahasa Belanda, saudara, itu singkatan dari Indiski Sosial Demokratis Vereniging, saudara. Disingkat ISDV. Kurang lebih artinya Asosiasi Perburuhan Hindia Belanda. Nah, kemudian saudara, setelah ini didirikan, semua pengurusnya orang Belanda, tapi anggotanya orang kita, saudara. Buruh-buruh dibujuk, pekerja dibujuk, petani dibujuk, saudara. Dijanjikan perlindungan, dijanjikan pembelaan. Kalau ikut asosiasi ini, karena yang mimpinnya orang Belanda, kalau ada apa-apa nanti dibela sama orang Belanda, saudara. Banyak buruh dan petani yang tidak paham, sekedar ingin cari selamat, sekedar ingin dapat fasilitas, mereka masuk ke ISDV, saudara. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Ini tahun 1914. Makin hari makin kuat, makin hari makin banyak buruh yang ikut ISDV, saudara. Lalu di tahun 1917, saudara, orang-orang Belanda komunis ini yang dipimpin oleh Henk Sneevliet, ketua ISDV, saudara, mereka provokasi buruh, mereka provokasi buruh pabrik, buruh pelabuhan, buruh perusahaan, buruh perkebunan untuk melakukan pemogokan sekaligus kerusuhan massal, saudara.
Mereka bikin kerusuhan, bakar pabrik, bakar perkebunan, saudara. Untuk apa, saudara? Tidak lain dan tidak bukan, ISDV menuntut pemerintah Hindia Belanda untuk menolak sistem kapitalis dan menerapkan sistem komunis. Jadi di Belanda itu ada dua kekuatan, ada kekuatan kapitalis, ada kekuatan komunis, saudara. Mereka mau ganti kapitalis, harus dirubuhkan, ganti dengan pemerintahan komunis, saudara. Kira-kira jelas tidak? Hati-hati, catat baik-baik. Saat itu ISDV melakukan kerusuhan sosial terhadap Belanda bukan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saya ulangi sekali lagi, bukan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka hanya bikin kerusuhan sosial untuk menggulingkan pemerintahan kapitalis Belanda menjadi pemerintahan komunis Belanda, saudara. Artinya kerusuhan itu hanya untuk kepentingan komunis Belanda, hanya untuk kepentingan PKI Belanda, bukan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kira-kira jelas tidak? Kenapa ini perlu saya garis bawahi? Sebab anak-anak PKI yang ada saat ini di mana-mana sesumbar. Dulu kami pejuang, dulu PKI berontak kepada Belanda. Dulu tahun 1917 kami berontak, kami bakar pabrik, kami bakar perkebunan, kami bakar itu perusahaan. Kami pejuang-pejuang yang berani, kami pahlawan. Banyak anak muda kita yang tidak paham, percaya kalau PKI pahlawan, saudara. Saya mau tanya, tadi kerusuhan itu terjadi, saudara, untuk kemerdekaan Indonesia bukan? Untuk kemerdekaan Indonesia bukan? Bukan. Untuk kepentingan komunis. Begitu mereka bikin kerusuhan, akhirnya tokoh-tokoh komunis Belanda tersebut ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda dan dikembalikan ke negeri Belanda, saudara. Kecuali beberapa gelintir orang-orang Belanda yang dianggap tidak terlibat dalam kerusuhan. Sisanya semua dipulangkan, termasuk Henk Sneevliet, ketua ISDV, saudara. Tapi ISDV nggak dibubarkan oleh Belanda, saudara. Kenapa nggak dibubarkan? Sebab Belanda lihat ini anggotanya udah banyak, ada di mana-mana. Sayang kalau dibubarkan. Tapi Belanda ingin ambil alih agar Belanda bisa menguasai para buruh dan para petani, saudara. Singkat cerita, masuk tahun 1920, saudara. Atau saya ingatkan dulu, masuk tahun 1920, ISDV menggelar kongres di Semarang, Jawa Tengah, dan mengganti nama menjadi Perserikatan Komunis di Hindia Belanda, yang disingkat PKH, Perserikatan Komunis Hindia Belanda, saudara. Jadi artinya di tahun 1920 dia keluarkan warna aslinya, saudara, bahwa mereka adalah Perserikatan Komunis, Perhimpunan Komunis, Paguyuban Komunis. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Lalu siapa yang memimpinnya? Ketika itu ada dua orang Indonesia yang dijadikan pemimpin. Pertama adalah Semaun dari Surabaya, yang kedua adalah Darsono dari kota Solo, saudara. Padahal dua orang ini, maaf Pak Bu ya, sebelumnya ikut Sarekat Islam. Nah, Sarekat Islam pada saat ISDV didirikan kerjasama dengan Sarekat Islam, karena Sarekat Islam kira ini cuma asosiasi buruh, saudara, nggak ada kaitan dengan komunis. Alasan kedua, karena ISDP anti kapitalis, Sarekat Islam juga anti kapitalis, punya musuh bersama, sama-sama anti kapitalis, saudara, makanya dia gabung. Tapi saudara, begitu 1920 ISDV mengganti nama menjadi Perserikatan Komunis Hindia, bubar. Sarekat Islam nggak mau lagi untuk bersatu dengan mereka, saudara. Sarekat Islam yang saat itu dipimpin oleh HOS Cokroaminoto, Haji Omar Said Cokroaminoto, menolak untuk kerjasama lagi dengan PKI, saudara. Alhamdulillah. Tapi ingat, saat itu namanya belum PKI, saudara. Namanya masih PKH.
1914 namanya ISDV, 1920 berubah menjadi PKH, Perserikatan Komunis Hindia Belanda, saudara. Lalu tahun 1924, saudara, akhirnya Perserikatan Komunis Hindia Belanda mengganti nama lagi. Kali ini namanya adalah Partai Komunis Indonesia, yang disingkat PKI. Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau begitu sebelum jadi PKI awalnya apa namanya? ISDP tahun 1914, kemudian 1920 berubah jadi apa? PKH, kemudian 1924 berubah jadi